Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rawan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang turunan di pertemuan kemarin. Hari ini materinya tentang turunan fungsi trigonometri. Baik, kita lanjutkan. Untuk turunan fungsi trigonometri, itu yang pertama adalah Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Jadi trigonometri itu tiga fungsi itu yang akan kita bahas. Baik, berikutnya adalah turunan Y sama dengan sin X. Turunan Y sama dengan sin X, tadi sudah jelaskan bahwa Y sama dengan sin X, maka turunnya adalah cos X. Ya, Y sama dengan sin X, turunnya adalah cos X. Kita buktikan bahwa Y sama dengan sin X, maka Y aksen X sama dengan cos X, buktinya adalah F aksen X atau turunan dari X sama dengan limit fungsi X ditambah H min Fx per H, H mendekati 0, maka limit sin X plus H, sin X per H, H mendekati 0, maka kita menggunakan rumus sin A dikurangi sin B, sehingga limit H mendekati 0, 2 cos setengah 2x tambah H sin setengah H per H kali setengah dibagi setengah sama dengan limit cos X ditambah setengah H kali sin setengah H per setengah H sama dengan limit cos X ditambah setengah H kali limit H mendekati 0 sin setengah H per setengah H sama dengan limit cos X ditambah setengah H kali 1, limit cos X ditambah setengah H hasilnya adalah cos X, sehingga terbukti bahwa sin X itu turunannya adalah cos X. Turunan dari Z cos X, ya, Z cos X itu adalah turunnya adalah min sin X. Ya, kita lihat, kita buktikan dengan rumus bahwa Fx sama dengan cos X. Jika Y sama dengan cos X, maka Y aksen itu sama dengan min sin X. Buktinya adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx per H, limit H mendekati 0, cos X ditambah H min cos X per H, gunakan rumus cos A min cos B, sehingga limit H mendekati 0 min 2 sin setengah 2x tambah H sin setengah H per H kali setengah per setengah sama dengan limit H mendekati 0 min sin X ditambah setengah H dikali sin setengah H per setengah H, limit H mendekati 0 dikurangi sin X ditambah setengah H dikali limit sin setengah H per setengah H sama dengan limit min sin X ditambah setengah H kali 1, limit min sin X ditambah setengah H sama dengan hasilnya adalah min sin X. Jadi terbukti bahwa turunan dari cos X itu adalah min sin X. Kita lanjutkan. Turunan dari Z sama dengan tan X. Jika Z sama dengan tan X, maka turunan dari Z terhadap X itu sama dengan sekan kuadrat X. Gitu ya. Terus kemudian kita buktikan bahwa Z sama dengan tan X dikali sin X per cos X. Jadi tan X itu adalah sin X per cos X sama dengan U. Dimisalkan sin X itu adalah U, cos X adalah V. Maka digunakan rumus hasil bagi dua fungsi, ya. Ya, dua fungsi dibagi, maka Y aksen X sama dengan U aksen X dikali V X dikurangi UX kali V aksen X dibagi Vx kuadrat, di mana UX itu adalah sin X, U aksen X adalah cos X, dan Vx adalah cos X, dan V aksen X sama dengan min sin X. Maka Y aksen X sama dengan cos X dikali cos X, min sin X dibagi cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X, sehingga sama dengan seper cos kuadrat X, hasilnya adalah sekan kuadrat X. Jadi ini adalah turunan dari tan X. Contoh, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Fx sama dengan 4 sin X min 2 cos X, dan Fx sama dengan 2 sin X cos X. Ya, ini adalah solusinya adalah 4 sin X dikurangi 2 cos X, F aksen sama dengan 4 ini tetap,
D sin X min 2 dikali D cos X. Sin X adalah cos X dan cos X itu adalah min sin X. Karena min dikurangi min, hasilnya adalah plus sehingga plus 2 sin X. Ya. Terus berikutnya adalah fx sama dengan 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Fx sama dengan D atau diferensial turunan dari 2X dikali D sin 2X hasilnya adalah 2 kali cos 2X. Cos kali 2X. Ya, ini adalah hasilnya. Berikutnya. Oke, ini adalah nanti untuk latihannya silakan dilihat di PPT masing-masing. Ini akan ada latihan kita untuk fungsi trigonometri. Ya. Terlanjutkan. Turunan fungsi komposisi atau dengan aturan rantai. Itulah teorema ke-9 dari rantainya jika Y sama dengan FU merupakan fungsi dari U yang dapat diturunkan dan U sama dengan GX merupakan fungsi dari X yang dapat diturunkan serta Y sama dengan FGX merupakan fungsi dari X yang dapat diturunkan, maka Y aksen X sama dengan D per DX FGX F aksen GX dikali G aksen X atau DJ per D sama DJ per DU kali DU per DX. Tentukan contohnya ini, tentukan turunan dari Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 pangkat 6, solusinya U-nya itu berarti 4X kuadrat min 5X tambah 3 itu adalah U, kemudian maka Y-nya adalah 6 ini. Maka Y sama dengan U pangkat 6, DJ per DU sama dengan 6U pangkat 5 sama dengan 6 kali 4X kuadrat tambah 5X tambah 3 pangkat 5. Kemudian DU per DX-nya diturunkan, ini diturunkan sehingga 8X min 5 sehingga DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX sama dengan 6-nya di luar 4X kuadrat min 5X tambah 3 pangkat 5 kali 8X min 5 hasilnya sama dengan 48. Ini 6 dikalikan sini ya. Sehingga 48X min 30 kali 4X kuadrat min 5 ditambah 3 pangkat 5 itu adalah hasil turunannya. Contoh 2, carilah turunan dari fungsi berikut. Ya, ini kalau fungsi ada tulis seperti ini harus kita kalikan. X kali X sama dengan adalah X kuadrat. Kemudian X kali 3 adalah 3X. Kemudian 2 kali X, ya ini ditambah 3X. Ini harus dikalikan dulu ya, bilangan X-nya. Ditambah 2X tadi ya, tambah 2X. Jadi X kali X, X kuadrat, X kali 2 kali 2 kali X, 2X. Kemudian berikutnya ada yang ini. 2 kali X adalah 2X. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 3 adalah 6. Oke. Ini ya. Jadi X kali X, X kali 3, 2 kali X, kemudian 2 kali 3. Oke. Ini kita kurung menjadi 4. Oke. Kemudian ini kita sebut dengan U. Ya. Disebut dengan U. Kemudian U ini U aksen, artinya kita turunkan hasilnya. Itu sama dengan berapa ini kita turunkan. Berarti ini kita turunkan, berarti ketemu hasilnya adalah 2X plus 5. Ya karena 2X tambah 2X ini adalah 5. Ini hasilnya adalah 5. Nah ini adalah 5X ya. Sehingga wawasan 2X tambah 5. Kemudian ada U pangkat 6. U pangkat 6 berarti kita bisa membuat persamaan barunya adalah X kuadrat ditambah berapa 5X kemudian ditambah 6 pangkat 4 kita turunkan adalah 4 kita turunkan ke bawah 4
Ini. Terus kemudian ini adalah tetap X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 3, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Terus ini ya. Kemudian dikali. Dikali berapa ini? Turunan U1. Berapa? Adalah 2X ditambah 5. Baik. Kemudian kita jumlahkan. 4 dikali 2X tambah 5. 4 kali 2X. Hasilnya adalah 8X. 8X. 4 kali 5 adalah ditambah 20. Ya. Terus kemudian dikalikan dengan ini adalah X kuadrat. Hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah tetap 4 dikali X kuadrat ditambah 5X plus 6. Pangkatnya adalah 3. Oke, ini adalah hasil akhirnya adalah 8X ditambah 20 ya. Terus kali X kuadrat tambah 5X tambah 6 pangkat 3. Kita lanjutkan, ini adalah nanti untuk soal latihannya. Silakan dikerjakan untuk soal latihannya. Berikut adalah persamaan garis singgung di suatu titik pada kurva. Kita lihat bahwa gradien garis singgung kurva di titik P, sini ya, adalah f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx ditambah H min fx per H. Jadi ini ada sebuah garis singgung di sini. Kemudian ini ada kurva fungsi X. Kemudian juga ada kurva. Nah, singgungnya itu berarti adalah di titik ini. X ditambah H. Lanjutkan. Jadi gradien garis singgung di titik PX atau Y adalah f aksen X sama dengan limit fx tambah H min fx per H mendekati H 0 sama dengan M. Persamaan garis singgung di titik PX1 Y1 dengan gradiennya M adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jika garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan M1. Jika garis sejajar, maka M1 sama dengan M2. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung di titik 3,9 pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Itu solusinya adalah Y sama dengan X kuadrat, Y aksen sama 2X. Pada titik 3,9, maka Y aksen 3 sama dengan 2 dikalikan 3 sama dengan M. 6 sama dengan M. Persamaan garis singgung di 3,9 adalah Y min Y1 M kali X min X1. Y min 9 sama dengan 6X min 3. Y sama dengan 6X tambah min 18 tambah 9. Y sama dengan 6X min 9. Contoh soal 2. Tentukan persamaan garis singgung di titik 1/4 pi 1/4 setengah akar 2 pada kurva Y sama dengan sin X. Maka solusinya adalah Y sama dengan sin X. Maka turunan dari sin X adalah cos X. Maka Y aksen pi 1/4 sama dengan cos pi 1/4 sama dengan setengah akar 2 sama dengan M. Persamaan garis singgung di pi 1/4 setengah akar 2 adalah Y min Y1 sama dengan M. X min X1, Y min setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Kemudian X min pi 1/4, Y sama dengan setengah akar 2X ditambah setengah akar 2, 1 min pi 1/4. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, ini nanti silakan Anda untuk latihannya bisa dicoba untuk dicari ya tentang grafik dan carilah persamaan garis singgung pada kurva berikut. Fungsi naik dan fungsi turun. Sifat-sifat fungsi dapat diselidiki dengan menggunakan turunan. Syarat fungsi naik dapat dalam suatu interval tertentu, yaitu fungsi dikata naik jika seiring bertambahnya nilai X ke kanan, maka nilai fx bertambah atau f aksen X lebih dari 0. Syarat fungsi turun yaitu jika seiring bertambah nilai X ke kanan, maka nilai fx berkurang atau f aksen X kurang dari 0. Jadi kalau f aksennya itu lebih dari 0 diturunkan,
kalau lebih dari 0 itu berarti disebut dengan fungsi naik. Tapi jika hasil turunannya itu adalah kurang dari 0, maka fungsi itu disebut dengan fungsi turun. Nah, ini adalah sketsanya ya. Jadi dia adalah fungsi naik jika f aksen atau y sama dengan fx hasilnya adalah dia lebih besar dari 0. Dan dia fungsi turun itu adalah jika f aksen x dia hasilnya adalah lebih kecil dari 0. Contoh, biaya total produksi X unit barang diberikan dengan CX 2/5X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 50 tambah 10. Tentukan biaya marginalnya, apakah biaya marginalnya naik atau turun seiring dengan penambahan produksi barangnya. Oke, kita lihat biaya marginal atau M itu bisa dicari dengan menggunakan rumus turunan bahwa MX sama dengan turunan dari C aksen X sama dengan 2/5 kali 3X kuadrat ditambah 5 kali 2X ditambah 50 hasilnya adalah 6/5X kuadrat tambah 10X tambah 50 jadi di MX sama dengan 6/5X kuadrat ditambah 10X ditambah 50. Kemudian untuk menentukan biaya marginal naik atau turun seiring dengan penambahan barang yaitu pada M aksen X lebih dari 0, maka M aksen X kurang dari 0, maka X lebih dari 0. Ternyata MX sama dengan 6/5X kuadrat tambah 10X tambah 50, sehingga M aksen X ini duanya turun ya, 2 kali 6/5X tambah 10, hasilnya adalah 12/5X tambah 10 karena X lebih dari 0, maka M aksen X akan selalu lebih besar dari 0, sehingga biaya marginal naik seiring dengan penambahan produksi barang. Contoh 2, tentukan interval agar fungsi X pangkat 3 min 3/2X kuadrat naik atau turun. Kita lihat bahwa Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X 3/2X kuadrat hingga F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 3X. Ya, 3X kuadrat min 3X sehingga 3X itu X min 1 dan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, gambar garis bilangan dan diselidiki nilai F aksen X di titik X min 1 dan X sama dengan setengah dan X sama dengan 2. Sehingga F aksen min 1 hasilnya adalah 3 min 1 kuadrat min 3 kali min 1 sama dengan 6 lebih dari 0. Hasilnya adalah positif. Dan adalah positif. Kemudian F aksen setengah sama dengan 3. Setengah kuadrat min 3 setengah sama dengan 3/4 min 6/4 sama dengan min 3/4. Hasilnya lebih kurang dari 0, hasilnya adalah negatif. Dan F aksen 2 kalau dimasukkan nilai 2 sama dengan 3 kali 2/4 kuadrat min 3 kali 2 sama dengan 12 dikali 6 sama dengan 6, hasilnya adalah positif. Jadi fungsi X Fx atau Fx sama dengan X pangkat 3 min 3/2X kuadrat naik pada interval X lebih kurang dari 0 dan X lebih dari 1 dan turun pada interval X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Jadi dia fungsinya naik jika dia posisinya adalah di sini nilainya plus dan 1 ini juga dia akan di sini. Tapi kalau di tengah-tengah sini dia tidak akan naik fungsinya ya. Fungsi naik akan berada di sebelah kiri sini, dia berada di sebelah kiri sini. Oke, selanjutnya adalah nanti silakan ini diselidiki apakah fungsi ini naik atau fungsinya turun. Oke, terus ini juga dikerjakan untuk latihannya mahasiswa. Baik, jawaban ini adalah salah satu contoh dari yang ini ya, yang nomor 1 ini nanti silakan untuk nomor B, C, dan D untuk latihan. Kita lihat bahwa Fx X pangkat 3 min 3 kuadrat itu adalah F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 6X. Cara fungsi naik adalah F aksen X lebih dari 0. Kemudian 3X kuadrat min 6X itu lebih dari 0. 3X X min 2 kemudian lebih dari 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Sedikit nilai F aksen X di X sama dengan min 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Maka ini kita turunkan. Ini kita turunkan. X pangkat 3 ini sudah diturunkan, hasilnya adalah 3X kuadrat min 6X, maka kita turunkan
Di sini X-nya adalah X-nya sama dengan min 1, maka kita tulis di sini 3 dikali min 1. Jadi kita hapus dulu. Oke, 3 kemudian dikali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu sama dengan 1. Oke, kemudian min 6 kali min 6 dikali dengan min 1. Oke, ini lebih dari 0. Syaratnya fungsinya adalah lebih dari 0. Oke, berapa ini hasilnya adalah berapa ini? 3 kali 1 adalah 3. Kemudian 6 min 6 kali 1 sama dengan adalah 6. Lebih dari 0. Berarti ini adalah positif. Dan kalau nilainya 1, maka ini tinggal ditulis saja 3 kali 1 adalah 3. Kemudian min 6 kali 1 adalah min 6. Adalah ternyata ini hasilnya kalau fungsinya, berarti kalau hasilnya adalah min 3, berarti dia adalah kurang dari 0. Ya, berarti kurang dari 0. Berarti adalah fungsinya turun. Kemudian kalau f(x)-nya 3, maka ini 3 dikali dengan 3 kuadrat adalah 9 ya. Terus sama dengan dikurangi 6 kali 3. 6 kali 3 itu berapa? 18. Itu dikurangi 18 sama dengan 27 dikurangi 18 berarti sama dengan 9. Berarti 9 lebih besar dari 0. Berarti ini fungsinya adalah naik, ya naik. Jadi kalau kita buat sketsa garis begini, ini adalah titiknya, ini adalah titik 0. Kemudian adalah min 1. Kalau dia min 1 berarti dia berada di sini. Berada min 1 berarti sini. Ini adalah fungsinya akan naik. Kemudian kalau pada posisi 1 dia ini akan turun. Dia akan fungsinya akan turun. Kemudian kalau kita tambah 2 di sini, dia akan naik. Akan naik gitu ya. Jadi untuk fungsi naik dan turun ini berarti adalah fungsi naik berarti adalah fungsinya adalah X. X itu berarti lebih X berarti ini berarti X lebih kecil. Lebih kecil sama dengan min 1. Kemudian kesananya adalah X harus lebih besar dari sama dengan 2. Oke, ini adalah persamaan dari nilai fungsi naik atau fungsi turun. Oke, kita lanjutkan. Sketsa grafik dengan uji turunan. Sketsa grafik dengan uji turunan pertama ini ada 5 syarat. Yang pertama adalah bentuk dasar linear atau kuadrat, titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat, interval definisi fungsi, interval fungsi naik atau turun, dan titik stasioner. Contoh, carilah titik stasioner dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat min 15X min 2. Tentukan jenis dari titik stasioner yang diperoleh dari A. Buat sketsa grafiknya. Jawab, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X kuadrat min 15X min 2. Y aksen sama dengan diturunkan 3X kuadrat tambah 12X min 15. Syarat titik stasioner adalah Y aksen sama dengan 0. Sehingga 3X kuadrat tambah 12X min 15 sama dengan 0. 3X plus 5, X min 1 sama dengan 0. X tambah 5, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Atau X sama dengan min 1. X sama dengan 1. Jika AX sama dengan min 5, maka Y sama dengan min 5 pangkat 3 tambah 6 dikali min 5 kuadrat. Min 15, min 5, min 2 hasilnya adalah 98. Jika X sama dengan 1, maka Y 1 pangkat 3 tambah 6, 1 kuadrat min 15 sekali 1 kali min 2 hasilnya adalah min 10. Jadi E di titik stasioner yang AD adalah 5 min 5,98 dan 1 min 10. Untuk menentukan jenis titik stasioner, maka kita pakai nilai uji di sebelah kiri dan kanan titik stasioner. Misalnya kita pilih X sama dengan min 6 dan X sama dengan 0. Dan X sama dengan 2 sebagai sampel. Masukkan ke dalam fungsi turunan.
X sama dengan min 6 dan Y aksen sama dengan 21 lebih dari 0. X sama dengan 0 maka Y aksen sama dengan min 15 dan X min 2 maka Y aksen sama dengan 21 lebih dari 0. Masukkan hasilnya dalam tabel turunan. Ini adalah tabel turunannya. Kalau X-nya adalah min 6 maka Z kembaliannya adalah plus. Kalau min 5 itu adalah 0 dan kalau 0 itu adalah kemudian adalah negatif. 1, 0, 2 plus. Dengan demikian min 5,98 adalah titik balik maksimum dan 1, min 10 adalah titik balik minimum. Dan untuk mengsketsa grafik Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat min 15X min 2 dibutuhkan berapa titik lagi? Titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Dan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat min 15X min 2 sama dengan 0. Hingga kita uraikan ini X min 2. X kuadrat ditambah 8X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X kuadrat tambah 8X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 ditambah X min 4 plus minus akar 15 pakai rumus ABC. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 0,127 atau X sama dengan min 7,873. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 2,0, min 0,127,0 dan min 7,873,0. Kita lanjutkan. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0, Y sama dengan min 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 2. Dari tabel turunan dapat disimpulkan bahwa grafik naik pada selang min tak hingga, min 5 dan 1, min 1, tak hingga dan turun pada interval selang min 5,1. Ini adalah lanjutan dari sketsa grafik. Grafiknya adalah bentuknya seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.